Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat selalu. Tapi lemas Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Puasa semua nggak nih? Ini puasa lah Bu. Ini yang nggak puasa. Semangat Bu. Oh ini. Ini Wajar nggak ya, puasa, wanita Bu. ya, istimewa. Nah, semoga ibadah puasa kita tahun ini diberikan kelancaran, diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, nggak lupa ya, di tengah pandemi ini kalian semua lebih bisa menjaga kesehatan dan juga kebersihan diri kalian masing-masing supaya pandemi cepat berlalu dan kita bisa sekolah tatap muka lagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasanya kita berdoa dulu. Nanda Rosalina, ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya, Nak. Baik Bu, baik teman-teman dan Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Teman-temannya hadir semua, Nanda? Hadir semua Bu. Ya, bagus ya. Jangan lupa isi absen di e-learning sekolah, jangan males-males ya sekolah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan kita yang kelima ini. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Saya Bu. Saya Bu. Nanda? Saya Bu. Ya, silakan Nanda. Baik Bu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. jenis teks eksplanasi adalah jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena baik itu alam, sosial, budaya dari sudut pandang ilmiah, Bu. Iya, benar sekali ya Nanda. Nah, mengapa Ibu kaitkan tentang teks eksplanasi? Karena nanti di akhir kalian akan ada tugas yang berkaitan tentang teks eksplanasi ini. Nah, untuk materi kita pada hari ini, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin tanya ini mengapa Messi ini on off cam? Messi? Mungkin jaringan Bu. Jaringan. Oh ya. Gak apa-apa ya, yang penting kalian menyimak Ibu. Nah, buku pengayaan atau non-fiksi dengan kompetensi dasar 3.10. Nah, untuk indikatornya kalian bisa baca sendiri ya, ada 4 indikator. Untuk tujuan pembelajarannya itu, dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan, serta terampil menyusun kesan pribadi dan mengembangkannya menjadi teks eksplanasi. Nah, apa itu buku pengayaan? Nah, kemarin kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk mencari tahu dari berbagai sumber tentang buku pengayaan atau buku non-fiksi ini. Ayo, siapa yang tahu apa itu buku pengayaan? Saya Bu. Saya Bu. Ya, Melina Silky duluan ya. Silakan, Nak. Nah, jadi buku pengayaan atau non-fiksi itu merupakan karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Non-fiksi bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini berarti bahwa semua yang terkandung di dalam buku non-fiksi adalah nyata dalam kehidupan. Ya, benar sekali ya, Silky. Pintar, sudah berani menjawab. Jadi buku pengayaan ini merupakan suatu karangan pengembangan yang berdasarkan data-data yang pasti. Contohnya itu seperti skripsi, karya ilmiah, laporan, makalah, tesis, artikel, disertasi, dan buku ajar yang sedang kalian pegang itu termasuk ke dalam buku pengayaan juga. Nah, tidak hanya itu, non-fiksi kreatif juga ada yang dikembangkan berdasarkan imajinasi, seperti puisi dan juga novel. Nah, kemudian ini ada mengidentifikasi butir-butir penting dari buku pengayaan. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskannya? Ayo, semangat. Saya Bu. Ya, Nanda Miranda ya, silakan Nak. Untuk mengidentifikasi butir-butir penting dari buku pengayaan non-fiksi itu ada 5. Yang pertama, data buku. Yang kedua, garis besar isi buku. Yang ketiga, keunggulan buku. Yang keempat, kelemahan buku. Dan kelima, kesimpulan buku. Iya, bagus ya Nanda, pintar. Makasih ya sudah membantu Ibu.
Nah, jadi butir penting dari buku pengayaan ini ada 5 seperti yang telah Anda jelaskan tadi. Ada data buku, garis besar isi buku, keunggulan, kelemahan buku, dan juga kesimpulan. Nah, untuk penjelasannya kalian bisa lihat di buku ajar kalian ya. Nah, materi yang terakhir ini tentang menulis kesan pribadi tentang buku non-fiksi. Ibu minta tolong, siapa ya? Eni ada Eni? Ada Ibu. Eni? Ada? Ada Bu. Nah, coba Eni jelaskan apa saja itu cara-cara untuk menulis kesan pribadi tentang buku non-fiksi. Tahu, Eni? Nah, jadi tahu Bu. Iya, Baik Bu. Bu. Jadi untuk menulis kesan pribadi tentang buku non-fiksi itu ada 7, mohon maaf. Yang pertama itu membaca buku dan artikel yang akan dilaporkan, kemudian memperoleh bagian-bagian penting dan pokok pikiran ditulis terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, jika terdapat kata-kata yang tidak jelas atau tidak bisa dipahami, maka segera dilihat dalam kamus agar diperoleh pengertiannya. Yang keempat, penulisan ringkasan bertolak dari pandangan pengarang. Yang kelima, pada ringkasan, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata sendiri. Kemudian yang keenam, hindari sekecil mungkin untuk memberikan penambahan pendapat-pendapat. Dan yang terakhir, memberikan penilaian terhadap keunggulan atau kelemahan buku tersebut. Terima kasih, Bu. Tadi materi yang kita pelajari hari ini, nah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ada, Bu. Kalau belum paham, tanya Ada, sama Bu. ibu ya, jangan tanya sama teman kalian. Baik, Bu. Ya, belum ada ya. Baik. Bentar ya, anak-anak ibu udah paham semua ini sepertinya. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, untuk kelompoknya ini sesuai dengan urutan nomor absen saja ya. Misalnya kan nomor absen 1 itu Aldi. Nah, berarti Aldi satu kelompok dengan nomor absen 2, 3, dan 4. Nah, begitupun seterusnya. Mengerti? Mengerti, Bu. Seperti Bu. Nah, jadi untuk tugasnya itu sudah ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas kita. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas ini? Izin bertanya, Bu. Iya, Eni, apa nak? Mulanya kapan ya, Bu? Hari ini atau pekan depan? Nanti ya, itu nanti ibu bakal minta perwakilan kelompok untuk membacakan secara singkat hasil dari diskusinya. Baik, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 25 menit, cukup ya? Cukup dong. Cukup. Bu. Ya, silakan dikerjakan. Semangat ya semuanya. Selesai? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, bagus. Coba ibu minta perwakilan kelompok 2. Siapa kelompok 2? Kita, Bu. Ya, Mita. Silakan presentasiin, Nak. Yang bagian teks 1 saja ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Dari kelompok kami itu teks 1-nya yang berjudul Remaja Membangun Kepribadian terdiri dari identitas buku yang berupa judulnya, pengarangnya, penerbit, tahun terbit, dan ketebalan buku. Sedangkan garis besar isi buku itu terdiri dari beberapa bab, yaitu dari bab 1 sampai bab 4. Kemudian kelebihan buku ini itu mempunyai pembahasan yang singkat namun sangat mudah dipahami. Kemudian kekurangan dari buku ini masih terdapat kata-kata yang mungkin sulit dimengerti oleh kalangan pelajar, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali ya kelompok 2. Adakah jawaban yang berbeda dari kelompok 2? Sama, Bu. Oh, sudah bagus ya? Sama, Bu. Sama semua? Jangan-jangan kalian Iya, Bu, contekan ya sama-sama, sama Bu. semua jawabannya? Enggak Tidak dong. dong. Ya sudah, bagus ya. Sudah paham semua ini sepertinya. Nah, seperti biasa, Ibu ada evaluasi untuk kalian berubah tugas. Nah, ini silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tugasnya ini ada susunlah sebuah kesan dari satu buku non-fiksi yang kalian baca dan kemudian kembangkan kesan tersebut menjadi sebuah teks eksplanasi singkat. Nah, dengan ketentuan jenis teks eksplanasi, jadi kalian pilih jenis teks eksplanasi apa yang ingin kalian pakai. Kemudian untuk panjang tulisannya itu minimal 300 kata dan menggunakan bahasa Indonesia baku sesuai penulisan PUEB. Ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mita. Tugas kelompok lagi ya, Bu? Oh enggak ya, ini tugas individu. Biar kalian mandiri ya untuk mengasah otak kalian.
Jadi pentingnya kita mempelajari materi kita pada hari ini karena kita jadi tahu bahwa buku pengayaan ini berisi berbagai ilmu pengetahuan untuk memperkaya dan menunjang wawasan kalian tentang pengetahuan dari berbagai ilmu, disiplin ilmu. Nah, sebelum berakhir seperti biasa, Ibu minta tolong dan bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya, Bu. Saya Bu. Rolihatun ya duluan, silakan Nak. Bu, jadi kesimpulan pada hari ini yaitu buku non-fiksi merupakan karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Non-fiksi bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa semua yang terkandung di dalam buku non-fiksi adalah nyata dalam kehidupan. Karangan non-fiksi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Sekian, Bu. Ya, bagus ya, benar. Nah, jadi tidak lupa Ibu mengapresiasi kalian semua yang sudah berani menjawab, bertanya, dan aktif pada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk semua kelompok juga sudah bagus ya, sudah sangat baik hasilnya. Tidak lupa Ibu akan memberikan nilai tambahan untuk kalian semua yang aktif pada hari ini. Berikan 2 jempol untuk kita hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu kita mempelajari tentang buku fiksi. Jangan lupa dicari tahu dari berbagai sumber ya. Nanti bakal Ibu tanya lagi. Baik, Bu. Ya, semangat semuanya. Jangan pernah menyerah karena kita pasti ada impian dari tujuan hidup kita masing-masing. Semangat. Semangat. Bagus, ketua kelas silakan tutup kelasnya, Nak. Iya Bu, baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu tutup ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.